Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas tentang contoh membuat RPP. Sebelumnya, kita harus ketahui apa itu RPP. RPP merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang dimana merupakan rencana yang menggambarkan prosedur atau kegiatan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Dan adapun tujuan RPP ini dilaksanakan yaitu untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dan adapun dalam pembuatan RPP diperlukan beberapa cara, yaitu yang pertama, mencantumkan identitas, di mana terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Dan berdasarkan contoh yang kami buat, kami di sini membuat identitas madrasah MTS Negeri 1 Padang Sidimpuan, mata pelajaran Akidah Akhlak, kelas 7 semester 1, dan alokasi waktunya 2 kali 40 menit, dan nilai karakternya cinta ilmu, gemar membaca, kreatif, disiplin, mandiri, ingin tahu, dan kerjasama. Sedangkan standar kompetensinya yaitu menunjukkan akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kompetensi dasarnya menjelaskan pengertian dan pentingnya ikhlas, taat, khauf, dan taubat. C. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, siswa ataupun peserta didik dapat mengetahui apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama, menyebutkan akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang kedua, menjelaskan akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang ketiga, menjelaskan tujuan akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Dan yang keempat, menyimpulkan akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas, taat, khauf, dan taubat. D. Materi pembelajaran. Ada 4 macam materi pembelajaran yang akan dibahas oleh guru dan peserta didiknya. Yang pertama, menjelaskan akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang kedua, pengertian akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang ketiga, tujuan akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Dan yang keempat, menyimpulkan akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas, taat, khauf, dan taubat. E. Metode pembelajaran. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa metode yang digunakan. 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa, di mana seorang guru menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Penggunaan metode ceramah secara terus-menerus dalam proses belajar kurang tepat karena dapat menimbulkan kejenuhan pada peserta didik, terutama jika digunakan tanpa adanya media pembelajaran. Oleh karena itu, metode ceramah harus diterapkan hanya sebagai bagian dari strategi pembelajaran, bukan metode satu-satunya. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa, guru bertanya dan siswa menjawab, atau siswa bertanya dan guru yang menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat hubungan timbal balik secara langsung. Dalam menggunakan metode tanya-jawab, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jenis pertanyaan. Yang kedua, teknik mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, memperhatikan syarat-syarat penggunaan metode jawaban sehingga dapat disebutkan langkah-langkah yang benar. Keempat, memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan metode tanya-jawab, di antara prinsip keserasian, integrasi, kebebasan, dan individu.
Prinsip-prinsip ini adalah dasar atau landasan yang bisa digunakan dalam metode tanya jawab. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. 4. Metode penugasan. Metode pemberian tugas adalah cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Tugas itu dapat berupa mengiktisarkan karangan dari surat kabar, majalah, atau buku bacaan, dan dapat pula menyusun karangan. Metode penugasan ini adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar, kemudian harus dipertanggungjawabkannya. F. Langkah-langkah pembelajaran. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa kegiatan. Poin pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat apersepsi dan motivasi, di mana yang pertama, seorang pendidik harus menanyakan kepada peserta didik tentang akhlak terpuji pada Allah, seperti ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang kedua, seorang pendidik harus menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan. Yang ketiga, seorang pendidik harus menyimpulkan akhlak terpuji pada Allah tersebut. Poin kedua, kegiatan inti, yang dimana peserta didik membaca dan menelaah berbagai literatur untuk dapat menjelaskan pengertian dan pentingnya pembelajaran akidah akhlak tersebut. Yang kedua, peserta didik bertanya jawab tentang pengertian dan pentingnya pembelajaran akidah akhlak. Yang ketiga, peserta didik secara berkelompok menjelaskan pengertian dan pentingnya pembelajaran akidah akhlak. Dan yang keempat, guru dan peserta didik menyimpulkan akhlak terpuji dalam pembelajaran akidah akhlak tersebut. Poin ketiga, kegiatan penutup, yang dimana guru melaksanakan penilaian lisan. Yang kedua, tanya jawab tentang akhlak terpuji pada Allah tentang pembelajaran akidah akhlak. Yang ketiga, guru memberikan tugas untuk menghafal dalil-dalil yang terdapat dalam pembelajaran akidah akhlak tersebut. Bagian G, yaitu sumber pembelajaran, di mana sumber pembelajaran mengacu pada perumusan yang ada dalam RPP yang dikembangkan, sehingga sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, alat, dan bahan. Sebagai contohnya, di sini kami mencantumkan yang pertama, Al-Quran dan terjemahannya. Yang kedua, buku paket akidah akhlak kelas 7. Yang ketiga, LKS. Yang keempat, hasil kerja peserta didik. Bagian H yaitu assessment atau penilaian, di mana di dalamnya terdapat teknik penilaian dan bentuk penilaian. Sebagaimana contoh yang kami paparkan, penilaiannya berbentuk tes tertulis.